Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaina dengan NIM 240501501501046. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di mata kuliah linguistik, yaitu satuan bahasa, paragraf, dan wacana. Paragraf dan wacana adalah dua elemen penting dalam penyusunan teks yang efektif. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu paragraf. Paragraf adalah satuan terkecil dalam teks yang terdiri dari beberapa kalimat yang berkaitan erat satu sama lain dan membahas satu gagasan utama. Setiap paragraf biasanya memiliki kalimat topik, yaitu kalimat yang mengandung gagasan utama, dan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung atau mengembangkan ide tersebut. Paragraf membantu mengorganisasi ide agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Unsur paragraf. Beberapa unsur paragraf yaitu: pertama, kalimat topik atau kalimat utama; kedua, kalimat pengembang atau penjelas; ketiga, kalimat penegas; dan keempat adalah kalimat klausa dan prosa penghubung. Fungsi paragraf. Ada beberapa fungsi utama paragraf, yaitu untuk menandai pembukaan atau awal ide; kedua, sebagai pengembangan lebih lanjut tentang ide sebelumnya; sebagai penegasan terhadap gagasan yang diungkapkan terlebih dahulu. Sebelum membuat paragraf, ada beberapa syarat paragraf yang harus diketahui, yaitu kepaduan. Kepaduan yaitu langkah-langkah yang harus Anda tempuh adalah kemampuan merangkai kalimat sehingga bertalian secara logis dan padu. Yang kedua, kesatuan. Yang dimaksud kesatuan adalah tiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Kalimat utama diletakkan di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif, sedangkan kalimat utama yang diletakkan di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Ketiga, kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjuk pokok pikiran atau kalimat. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Selain itu, kalimat penjelas berarti apabila dihubungkan dengan kalimat-kalimat di dalam paragraf. Materi kedua yaitu wacana. Wacana adalah kesatuan makna antar komponen bahasa di dalam suatu struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Kesatuan struktur di dalam wacana bersifat abstrak sehingga membedakannya dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi dalam pengertian yang sama. Ciri wacana lisan dan wacana tulis. Kalimat pada wacana lisan cenderung kurang terstruktur dibandingkan wacana tulis. Kalimat pada wacana lisan cenderung berisi kalimat yang tidak lengkap. Sebaliknya, wacana tulis cenderung kalimatnya lengkap. Penggunaan majemuk subordinatif dalam wacana lisan lebih sedikit apabila dibandingkan wacana tulis. Bahasa dalam wacana lisan jarang menggunakan piranti hubung atau kata penghubung karena didukung oleh konteksnya. Sedangkan dalam wacana tulis sering menggunakan piranti penghubung, misalnya namun, akan, tetapi, dan sebagainya. Jenis wacana berdasarkan saluran komunikasi. Pertama, wacana tulis, yaitu teks yang berupa rangkaian kalimat yang menggunakan ragam bahasa tulis. Contohnya buku, berita, koran, makalah, dan sebagainya. Wacana lisan yaitu rangkaian kalimat yang menggunakan ragam bahasa lisan. Contoh percakapan, khutbah, siaran radio, atau televisi.